saya perpuluhan, saya lihat motivasinya. Kamu mau taat atau mau diberkati? Bilang mau dua-dua, gak bisa, harus satu. Saya tanya mau taat atau mau diberkati, kok jawab dua-dua, gak bisa. Kalau mau diberkati, gak usah bilang perpuluhan, karena ada cara lain yang kita pacaran kita diberkati. Ngerti cara saya jawab itu? Maka itu jangan saudara bingung. Nah, saya lanjutkan dulu. Supaya kita tahu betul. Dunia itu menantikan Yesus datang. Bukan cuma kita. Roma 8 kita lihat. Bayangkan. Kalau kita nggak teliti baca Alkitab, betapa salahnya kita selama ini. Mulai ayat yang mulai 19. Sebab dengan sangat rindu. Bayangkan, sangat rindu. Seluruh makhluk. Enggak cuma manusia, binatang-binatang juga. Semua hidup di bumi. Menantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Tolong baca literalnya. Ayat 19, Roma 8. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Nah, penyingkapan. Menantikan saat kita dinyatakan. Nah ini bicara akhir zaman ini sudah. Hebat sekali. Ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Tuhan. Ayat 20-21 literalnya. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan. Bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan. Bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi saudara, siapa yang dinanti oleh makhluk di dunia ini? Siapa yang dinanti? Kita. Untuk kita sampai kepada kedewasaan sebagai anak-anak Bapa di surga. Memerintah dunia ini. Siapa yang mengikuti berita akhir-akhir ini sedang gempar dunia. Australia 2 hari lagi ribut besar. Karena parlemen mengalahkan pemerintah untuk menerima keputusan kalau tidak mengurangi emisi ya gas-gas yang merusak lingkungan ini, maka dunia akan punah. Tahun depan akan ada konferensi di Copenhagen. Itu harapan dunia pada konferensi itu. Kalau tidak akan punah. Baca berita yang hari ini. Tahun 2025 Pulau Jawa nggak ada air lagi. Habis sudah. Bayangkan itu tahun 2025. Dunia sedang ketakutan sekarang ini, saudara. Nah itulah ayatnya. Makhluk-makhluk itu menanti. Siapa bisa membebaskan dunia? Jawabannya siapa? Gereja yang menang. Amin. Maka itu dunia sedang ketakutan akan kekurangan air. Ngeri sekali. Baca berita hari-hari ini. Dan itulah jawabnya di Roma pasal 8. Dunia sedang menantikan pembebasan dari semua penderitaan. Dan harapannya cuma satu. Anak-anak Bapa dinyatakan di dunia ini. Amin. Itulah saudara dan saya. Maka dalam segala hal, mari kita lihat ini. Oke, saya ingin lari agak jauh dulu. 1 Korintus 15, ayat yang ke-8. Ada rahasia yang luar biasa yang Paulus tuliskan. Ada? Karena Paulus paling banyak bicara tentang akhir zaman, maka dia punya satu kesimpulan yang luar biasa. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bacakan literalnya. Perhatikan kalimat terakhir. Seperti anak yang lahir belum waktunya. Ayat 8 silakan literal. Dan yang terakhir dari semuanya dia terlihat olehku juga seperti kepada bayi yang lahir tidak pada waktunya. Saudara, tahun 81 ketika seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya Bill Britton, dia khotbah tentang ayat ini, saya baru ngerti. Mengapa Paulus menyatakan
Aku ini seperti anak keguguran, terjemahan Lampir bilang gitu. Anak yang lahir belum waktunya. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya saudara kita di antara murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan yang 12 saja nggak pernah ngalami. Tapi Paulus ini ngalami. Yang tahu akhir zaman itu seperti apa indahnya. Akhir zaman itu sehebat apa. Karena pemerintahan dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan oleh gereja yang menang. Maka Paulus berkata gini, hei dengar. Seharusnya aku ini yang lahir di generasimu ini. Ngerti gak kata itu? Karena aku lihat kemuliaannya luar biasa. Tapi aku lahirnya kecepatan 2000 tahun yang lalu. Nah itu penyesalan Paulus dalam ayat ini. Nah kalau Paulus saja sambil ngomong seperti ini, rapture itu gugur, saudara. Pengangkatan itu tidak ada. Karena Paulus nggak mau diangkat. Dia maunya ada di sini untuk menanti semua penggenapan itu. Bisa berkata amin untuk ini? Amin. Maka itu saya ulangi, kalau berita akhir zaman tidak segera dirubah, betapa untungnya setan dan neraka. Karena nggak ada orang yang menyelamatkan manusia yang lain. Karena yang suruh menyelamatkan yang pada mengungsi semuanya. Karena kita mau cari selamat buat diri sendiri. Itu jahat, saudara. Kita di sini untuk menyelamatkan dunia ini. Oke, ngerti sekarang ini? Jadi indah sekali bukan akhir zaman itu? Amin. Amin. Jadi akhir zaman menakutkan atau tidak? Tidak, karena ada pemerintah. Dan sama seperti semua bangsa di dunia. Contoh, kenapa setiap kali sebelum pemilu ada orang-orang kaya menjadi penunjang dana dari kandidat tertentu? Harapannya apa? Nah, kalau dia menang, paling tidak dapat sesuatu proyek lah paling enggak gitu. Nah, seharusnya gereja juga begitu kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu ini kalau istilah pemilu dunia antara Yesus dan setan, yang menang pasti Tuhan Yesus, karena ditulis sudah. Amin. Nah, harusnya kita makin serius dengan Tuhan sekarang ini untuk menjadi pemenangnya. Hebat sekali. Oke, saya berhenti dulu. Saya beri kesempatan 2 orang mau bertanya. 2 orang sama saudara. Dengan ini saudara mikir satu. Coba 2 orang. Saya tanya. Ya, silakan Pak. Saya ingin tahu makna daripada apa yang terdapat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya, Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Ingin tahu maknanya. Maksudnya, maaf ini. Ya, kita baca dulu ya. Wahyu 12, 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Yang Bapak tanyakan ya apa? Makna adalah yang mana? Karena ada banyak ini Pak. Makna yang mana? Apa yang dimaksud dengan perempuan ini? Yang dimaksud oleh perempuan yang sakit bersalin itu. Bacakan literalnya, tolong. Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dan ketika mengandung dalam rahimnya, dia berteriak karena menderita sakit bersalin dan karena tersiksa pada saat melahirkan. Saudara, semua kata perempuan di dalam perjanjian baru itu pasti bicara soal gereja. Oke? Dan di dalam Wahyu 12 ini, perempuan itu melahirkan laki atau perempuan? Anak laki. Nah, jawabannya gampang. Siapa anak laki yang dilahirkan oleh gereja? Itulah Roma 8 tadi. Anak-anak Papa yang di dunia ini akan lahir lewat gereja. Dan itulah kaum pemenang. Memang ada ayat, saudara baca nanti. Maka ketika lahir, naga itu nggak terima, mau mengambil anak laki itu. Tapi ada Tuhan datang. Malaikat itu dengan sayap Raja Wali dibawa ke padang gurun. Nah, itu ditafsirkan pengangkatan oleh gereja.
itu doktrin 60-70 tahun yang lalu. Bukan begitu maksudnya. Karena kalau dilarikan ke padang gurun,